Saya datang, biasanya ini ada menterinya di mana sih? Nggak ada menterinya. Saya langsung naik ke mimbar. Saya berbisik, Pak Dahlan mana sih? Itu Pak di belakang, dia nggak pernah mau di depan. Menteri padahal Pak. Dan saya wartawan. Jadi pasti kalau saya tidak mengagumi Pak Mahfud, berarti saya abnormal. Nah, saya bersepakat dengan Pak Dahlan sekitar. Saya nggak ikut. Ini kalau saya sama Pak Dahlan ikut, nanti pendukungnya pecah kan. Oh. Pak Dahlan, saya memutuskan tidak ikut konvensi Partai Demokrat. Pak Dahlan harus ikut. Begitu. Iya. Karena pada awalnya kan saya juga nggak mau ikut. Iya. Nah, karena nanti kalau kita ikut sama-sama konvensi, maka salah satu dari kita pasti gugur. Pak Dahlan, ya, selamat datang ini kantor saya Pak. Ya. Kantor saya. Enak Pak. Enak. Tempat enak. Buat kesibukan. Ya, santai. Iya. Untuk tetap berkontribusi dengan cara lain. Enak sekali. Apalagi sekarang trennya kan orang kontribusi banyak dengan cara ini mempengaruhi publik. Silakan. Ya, agak relax Pak, karena kita outdoor jadi agak relax. Ya. Ruang sahabat. Ya. Pemirsa, para netizen, hari ini saya kedatangan sahabat di ruang sahabat Mahfud MD Official. Seperti saya katakan, yang masuk sahabat itu menurut saya adalah teman yang pernah ketemu, berhubungan dekat, sering berbicara langsung, tidak berbicara dari jauh. Dan Pak Dahlan ini adalah salah seorang yang sangat sering saya temui atau yang sering menemui saya, baik di rumah maupun di kantor. Baik telepon maupun WA. Pokoknya sering lah kalau saya ke Jawa Timur, Pak Dahlan tahu saya biasanya dipanggil ke rumah, diajak makan gitu. Wah, istrinya tuh hebat kalau masa itu. Jangan tuh, bukan main. Nah, tadi sebelum saya berangkat, istri saya tanya, Pak, kapan Pak Mahfud makan di rumah? Nanti. Pak Dahlan, kita akan dipandu oleh ini. Rizal Mustari. Ya, Pak Rizal. Pak Dahlan, terima kasih, Pak. Ini boleh dibilang pada kunjungan kesekian kalinya, karena kemarin kan berapa bulan lalu kan Pak Dahlan datang juga ke kantor kita kan. Ngobrol di sini. Pak Mahfud setiap ke Surabaya juga selalu menyempatkan kapan bisa mampir ke rumah Pak Dahlan. Waktu saya Menko juga kadang sering sekali juga makan siang. Oh iya, kita makan siang bareng Pak ya di kantor ya. Jadi saya pernah merasakan makan siang bersama Pak Menko dan dengan stafnya yang lengkap ya, di situ lengkap. Jenderal dan bukan jenderal banyak. Ini kita ngobrol di ruang terbuka nih Pak. Jadi outdoor, konsep studionya memang santai Pak Dahlan. Jadi kalau hujan nanti suara hujannya muncul gitu. Tapi kadang-kadang Pak kalau kenceng banget kita pindah Pak, jadi geser. Jadi pernah kita syuting dengan siapa gitu, Cak Lontong waktu itu Pak, lagi asik-asiknya hujan kenceng. Akhirnya kita pindah 2 studio Pak. Tapi ini insya Allah aman nih. Cuman ada sekarang suara penjual roti lewat Pak, suara anjing gonggongan. Ya malah natural. Iya, natural. Pak Dahlan sibuk apa Pak sekarang Pak? Sebelum kita lanjut persahabatan dengan Pak Mahfud, pengen tahu dulu. Tidur, makan, tidur, bangun, tidur lagi. Tapi saya dan Pak Mahfud sering mencermati tulisan Bapak yang catatan harian. Yang udah pasti saya olahraga. Olahraga terus? Olahraga pernah tiap lupa, hari. Tiap hari tidak pernah absen. Itu dulu senam itu segala macam masih Pak? Senam Dahlan Iskan itu. Iya, sejak Bapak jadi menteri itu kan dikenalkan. Masih sampai sekarang. Wah, luar biasa. Sekarang anggotanya malah ada 200 orang lebih. Saya ingat bapak saya, Pak. Bapak saya itu puasa-puasa itu mencangkul. Dan semua orang di desa saya juga begitu, puasa juga mencangkul. Mencangkul itu kan diterik matahari, tenaganya besar sekali, dan mencangkulnya kan sampai jam 10. Mulai jam 6 loh, bukan mulai jam 7, mulai jam 6. 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam. Olahraga 1 jam apa beratnya? Jadi Pak, kalau setiap berangkat olahraga, kok rasanya berat gitu. Saya ingat bapak saya. Gitu ya? Iya. Pak Mahfud gimana Pak? Olahraga? Iya. Saya 2 hari sekali Pak. Treadmill, tidak keluar ini. Treadmill di rumah ya? Kadang-kala kalau jalan di kampung-kampung itu. Tapi 2 hari sekali aja. Terkadang mundur 3 hari gitu. Tapi so far sehat. Kenapa saya harus olahraga? Kenapa Pak? Saya ingat doktrin bahwa ada pertanyaan yang mungkin Anda juga harus jawab. Iya. Apakah musuh utama orang tua?
Tapi Anda kameramen nggak usah menjawab karena dia masih muda. Jadi pertanyaannya adalah apakah musuh utama orang tua? Banyak yang salah menjawab. Ada yang pikun, ada yang menjawab lupa, gitu. Padahal musuh utama orang tua adalah kaki. Oh, kaki. Kaki. Kenapa? Karena setiap umur bertambah, itu masa otot berkurang. Betul. Itu tidak bisa dilawan. Sudah sunatullah. Semakin tua, masa otot berkurang. Betul. Berarti jumlah otot itu harus dipertahankan. Satu-satunya jalan untuk mempertahankan jumlah masa otot itu hanya olahraga. Begitu. Gitu ya. Supaya tidak berkurang drastis ditahan dengan olahraga. Karena begitu kaki ini bermasalah, udah orang tua nggak bisa kemana-mana. Iya betul ya. Maka mula-mula pakai tongkat, sesudah itu dituntun gitu karena. Jadi olahraga itu artinya bagian menguatkan kaki ya? Olahraga bagian dari mempertahankan masa otot. Masa otot. Ya, terutama kaki. Terutama kaki. Dan Anda menjelang tua, saya kira Pak, harus ingat doktrin ini. Nanti 10 betul. tahun lagi Anda sudah harus mulai ingat doktrin ini. Mudah-mudahan belum lupa. Iya. Sekarang sudah harus Sekarang harus dibiasakan, Pak. Jadi bagaimana menjaga makanan dan olahraga itu penting, Pak. Iya. Baik, Pak Dahlan, kita mulai, Pak. Ini saya pengen... Tadi belum mulai ya? Iya, ini masih ngobrol-ngobrol biasa, Pak. Ini ngobrol-ngobrol biasa. Mulai dalam artian percakapan kita tentang persahabatan Pak Dahlan dan Pak Mahfud. Ya. Apa yang mendasari, ya, kenapa begitu Pak Dahlan dan Pak Mahfud itu bisa begitu dekat? Saya mulai Pak Mahfud dulu deh, Pak. Saya dulu. Oh iya, udah Pak Dahlan dulu kalau gitu. Iya, boleh, Pak. Semua wartawan mengagumi Pak Mahfud. Oke. Jadi, dan saya wartawan. Jadi pasti kalau saya tidak mengagumi Pak Mahfud, berarti saya abnormal. Ya. Kenapa? Karena pendapat-pendapatnya itu quotable. Banyak ahli ketika diwawancarai wartawan, pendapatnya itu panjang, bulat, begitu sehingga wartawan ini bingung bagian mana ya yang mau saya kutip gitu. Nah kalau Pak Mahfud itu pertanyaannya apa, jawabnya apa, langsung diketik jadi berita. Dan menyediakan banyak kutipan-kutipan langsung ya Pak ya, yang kuat-kuat itu ya. Direct quotation itu. Quotationnya itu ya. Ya. Jadi itu. Jadi sama kalau saya ke Pak Dahlan. Saya sih tidak tahu kapan mulai berkenalan secara langsung, tidak ingat. Yeah. Tetapi jauh sebelum saya kenal langsung sudah kenal beliau. Tulisannya di Jawa Pos, kepemimpinannya di Jawa Pos, dan waktu itu kan Jawa Pos merajai media ya pada masanya sebelum digital ya. Betul, paling betul, sampai betul. Di setiap daerah ada tuh radar namanya ya. Termasuk radar Madura. Radar Madura. Iya. Nah di situ saya Radar Madura. Nah ketemu langsung itu rasanya sesudah kita sama-sama di pemerintahan ya. Beliau di dulu saya sering mengikuti di sepak bola. Oh tulisan-tulisan Pak Dahlan di sepak bola. Berita-berita tentang bonek. Dan sebagainya itu Jawa. Saya manajer Persebaya. Dan ketua Persebaya pada zamannya. Pada waktu itu ya. Nah, terus Pak Mahfud. Jadi pada zaman saya sudah di MK kayaknya mulai berkenalan karena saya di MK, beliau Menteri BUMN. Jadi sering berkenalan. Ya Pak Dahlan tetap aja sederhana gitu. Suatu saat beliau Menteri BUMN, saya diundang khutbah di sana. Di Kementerian BUMN. Kementerian BUMN. Di masjidnya ada, masjidnya bagus. Saya datang. Biasanya ada menterinya di mana sih? Tidak ada menterinya. Saya langsung naik ke mimbar. Saya berbisik, Pak Dahlan mana sih? Itu Pak di belakang, dia tidak pernah mau di depan. Menteri padahal Pak. Menteri yang mengundang ya. Jadi duduk sama orang di belakang itu loh di tempat. Jadi bukan tipikal pejabat yang safnya disiapin di depan. Yang terlalu gitu kan, formal. Iya, biasanya kan kalau pejabat safnya digosongkan dulu, tidak boleh orang duduk di situ. Saya tanya, Pak Dahlan mana nih menterinya? Kok tidak ada? Ngundang saya kok tidak ada menterinya? Pak itu Pak di belakang itu ada katanya. Beliau tidak pernah duduk di depan gitu. Cuma dari awal diferensiasinya kelihatan ya. Iya. Saya ingat Pak, jumpa pers beliau itu di atas meja Pak, duduk sila di atas meja. Ya kan Pak, waktu beliau jadi menteri. Kadang-kadang di atas meja, kadang-kadang di lantai. Kadang-kadang di lantai Pak. Kadang-kadang di halaman. Iya. Tapi yang kemudian lebih dekat lagi Mas, ketika antara lain pada waktu itu kami sering komunikasi. Ya seperti saya katakan, saya sering ke rumah beliau ke kantor saya. Itu tuh kan sesudah kami sama-sama menjabat dan sampai sekarang saling berkunjung. Sebelum itu yang pertama rasanya hubungan politik saya dengan Pak Dahlan itu begini. Ketika ada konvensi Partai Demokrat ya. Tahun 2014.
Ya, 13 ya Pak ya? Iya, setahun. Ya, betul. Akhir 13 sama 14. Betul. Nah, di situ kan Partai Demokrat ngundang orang-orang top nih yang masuk di survei itu. Saya, Pak Dahlan, Anies Baswedan, Patri Jalal, Gita Wirjawan segala ya, betul. Ikut semua. Nah, saya bersepakat dengan Pak Dahlan ketika saya tidak ikut. Ini kalau saya sama Pak Dahlan ikut, nanti pendukungnya pecah kan. Oh, ada kesepakatan antara dua sahabat ini. Saya begitu. kontak Pak Dahlan aja yang ikut, saya tidak ikut. Saya bilang. Oh, begitu ya ceritanya Iya, Pak ya? waktu itu saya diundang resmi, tapi saya hadir resmi, saya tidak ikut. Saya bilang gitu ke Pak Mahfud Basunya. Dan Pak Dahlan menang. Saya betul-betul waktu itu WA beliau. Dan jawaban beliau itu mestinya saya simpan, tapi suatu saat handphone saya ini rusak. Jadi saya pengen jawaban WA beliau itu kenang-kenangan saya seumur hidup. Jadi penasaran, jadi pengen tahu Pak, jadi pengen tahu sekali. Kira-kira beliau bilang begini, Pak Dahlan, saya memutuskan tidak ikut konvensi Partai Demokrat. Pak Dahlan harus ikut. Begitu. Karena pada awalnya kan saya juga nggak mau ikut. Nah, karena nanti kalau kita ikut sama-sama konvensi, maka salah satu dari kita pasti gugur. Nah, ini sama dengan kita sudah gugur, salah satu gugur di babak penyisian. Oh gitu. Lebih baik kalau toh salah satu kita gugur, nanti gugurnya di final. Gitu. Nah, sehingga Pak Mahfud berharap saya dicalonkan Partai Demokrat, Pak Mahfud dicalonkan PKB. Iya, waktu itu Karena itu PKB waktu itu semua orang mengatakan sudah hampir pasti Pak Mahfud. Begitu. Tahun itu Pak ya, tahun 2014 itu ya. Dan itu sinyal-sinyalnya sudah sangat kuat, pasti Pak Mahfud dicalonkan oleh PKB, sehingga kalau dua-dua masuk konvensi nanti salah satu gugur malah nggak baik. Lebih baik nanti ketemu di final, saya memenangkan konvensi Partai Demokrat, Pak Mahfud memenangkan sehingga jadi pasangan PKB, kita ketemu tinggal siapapun yang menang nggak ada masalah Pak. Bilang begitu. Di PKB kan ada saya dan Rhoma Irama waktu itu. Kira-kira saya lebih berpeluang kan? Ternyata dua-duanya lewat. Minta maaf Pak, kita senasib Pak. Waktu itu kan PKB mendukung Pak JK di Wapresnya Pak Jokowi ya? Akhirnya ya Pak ya? Jokowi JK kan waktu itu ya? PKB, iya akhirnya dukung. Iya, Jokowi JK Pak waktu itu dengan saya, PKB ya? Jokowi JK tahun 2014 itu. Iya, iya. Tapi perhitungan Pak Mahfud betul juga, karena ternyata suara terbesar di konvensi kan beliau, Pak DI. Iya, Pak Dahlan ya? Tidak dinyatakan secara resmi. Tidak dinyatakan resmi, tapi publik tahu kan Pak? Tapi publik tahu. Iya, publik tahu. Ya itu juga yang kemudian saya katakan ke Partai Demokrat waktu itu loh. Ada ketidakjelasan waktu itu kan. Ini kalau misalnya saya atau Pak Dahlan menang, saya bilang ke Pak Mahfud Basuni, Pak Dahlan menang, tapi Partai Demokrat pileknya kalah. Ini kami mau diapakan gitu. Oh itu nanti bicarakan nanti gitu. Nah itu tidak fair. Oh iya sempat. Dengan siapa Pak? Dengan Mahfud Basuni, Taufikur Rahman Ruki, Sugeng Saryadi. Apa beliau panitia konvensi? Iya, panitianya kan mereka itu konvensi. Lupa saya Pak. Saya sudah melupakan semuanya Pak. Pak Mahfud masih hafal orang-orang itu ya panitianya? Kenapa? Masih hafal orang-orang itu? Hafal, dia nganter ke saya diminta mendaftar oleh Sugeng Saryadi. Bapak tolong ini daftar diisi. Oke terus. Saya bilang siapa aja, ada Pak Dahlan. Ini sudah ada Pak Dahlan, udah bagus-bagus saya bilang. Tapi akhirnya saya datang karena diundang. Ini apa jaminannya kalau ini bagi yang menang ini gitu. Apakah kalau misalnya Pak Dahlan menang atau Anies Baswedan menang, apakah tetap dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden? Kan Anda harus koalisi. Oh itu enggak diatur katanya, nanti aja. Oh, kalau begitu kurang fair saya bilang. Oh terima kasih Pak, saya baru dengar ini. Oh iya baru dengar. Oh waktu itu saya dengan Taufikur Rahman Ruki, masih ada tuh Pak Taufikur Rahman. Yang sudah wafat tuh dua kan, Sugeng Saryadi sama Pak Mahfud Basuni. Yang menemui saya di kantor itu. Tapi Pak Taufikur Rahman ada waktu itu. Itu cerita masa lalu lah ya, 2014. Ya, masa lalu. Kita mulai Pak, ini ada pembabakan dialog nih Pak Dahlan, Pak DI. Bapak tinggal memilih mana dulu yang mau kita jadi subjek dari dialog. Monggo diambil Pak salah satunya. Ini acak ya? Acak aja Pak, monggo. Anak desa ke kota. Pak Mahfud kan orang kota. Desa juga Pak. Pamekasan desanya juga ada, bisa dijelasin sama Pak Mahfud. Ini bukan karena saya mau ini loh ya. Oh enggak, karena udah betul Pak. Udah betul. Kita mulai Pak. Jadi apa Pak tentang ini? Enggak apa-apa. Boleh, nanti kan semua sampai ke sini. Nanti sampai ke sini. Gantian Pak. Ini semua jadi pembabakan aja. Kita jadi berbicara tentang Pak Dahlan berasal dari desa.
karena tulisan Pak Dahlan obituary Fikri Jufri, Pak bercerita tentang wartawan yang waktu itu dari koran kecil di Samarinda, magang di majalah Tempo, ketemu Fikri Jufri. Diceritakan Pak, bagaimana masa-masa itu ketika tonggak sejarah Bapak mulai muncul menjadi wartawan magang di Jakarta dan lalu menjadi tokoh seperti sekarang. Ya dulu kan kita kan aktivis mahasiswa Pak ya. Di samping aktivis mahasiswa juga aktivis gerakan anak muda Islam. Nah, kemudian pekerjaannya kan ya rapat demo begitu. Iya. Sama. Kemudian tetapi kita pengen juga terkenal, belak-belakan aja Pak, pengen terkenal. Berarti kan harus kegiatan itu harus dipublikasikan. Betul. Kalau lagi ada demo kemana kan harus ada yang memberitakan. Nah, saya kebagian harus menerbitkan penerbitan mahasiswa untuk menerbitkan kegiatan-kegiatan mahasiswa itu. Nah, kemudian kita punya buletin, masih di stensil. Sekarang kata stensil ini sudah nggak ada yang kenal, tapi nggak apa-apa. Di stensil tiap minggu kita punya buletin itu. Kemudian terbiasa menulis. Nah, kemudian kakak kandung saya, kakak perempuan, itu aktivis di Kohati. Dia ketua Kohati Jawa Timur. Kohati itu Kemudian rupanya dia ikut Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, IPMI. Kemudian beliau mengirimi saya naskah-naskah pendidikan di IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia itu. Kemudian kakak saya menyuruh, kamu baca semua ini dan nanti kamu aktif di IPMI gitu. Ya sudah, sinkron karena kami punya buletin, sering menulis di buletin itu, kemudian ada Ikatan Pers Mahasiswa, kemudian jadilah ada anggota Ikatan Pers Mahasiswa. Kemudian di sana ada koran, di Samarinda ada koran kecil sekali, diterbitkan oleh para mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa juga, aktivis kami. Namanya Mimbar Masyarakat. Mimbar Masyarakat. Ya, sehingga saya kerja di koran itu, terbitnya seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Nah, kemudian LP3ES itu lembaga penelitian dan pendidikan di Jakarta terkenal sekali. Waktu itu menerbitkan majalah Prisma. Kita waktu mahasiswa bangga kalau kemana-mana pegang majalah Prisma gitu. Kayak kita ini bagian dari elit mahasiswa. Ukuran intelektualitas ya. Gitu. Majalah Prisma LP3ES mengadakan pendidikan untuk wartawan muda dari koran daerah. Tidak boleh koran Jakarta. Dan LP3ES waktu itu kerjasama sama lembaga di Jerman. Nah, di situ saya terpilih. Seluruh Indonesia hanya dipilih 10 orang. Saya salah satunya, itu pendidikannya 3 bulan. Kalau malam dididik secara teori, di LP3ES ada satu ruangan kelas begitu. Kemudian kalau siang dititipkan ke media-media untuk praktek. Jadi malam teori, siang praktek. Kami ditidurkan di Wisma Seni di Taman Ismail Marzuki selama 3 bulan di sana. Nah, ketika akan praktek di mana, 10 orang itu diundi. Di media mana? Saya dapat di mana, teman saya dapat di mana, gitu. Saya berdoa mudah-mudahan dapat di Tempo atau Kompas, begitu. Pokoknya berdoa keras agar kalau nggak Tempo, Kompas. 2 media paling prestisius ya. Terus doa tolak balak saya. Ada juga. Ini kan ada doa yang harus dikabulkan. Jangan sampai dapat itu. Jangan sampai dapat di pos kota. Pos kota. Punyanya Pak Armoko waktu itu. Ya, maaf Pak Armoko, maaf ya. Karena saya tidak mau jadi wartawan kriminal. Seperti itu. Nah, ternyata saya dapat di Tempo. Jadi alhamdulillah doa saya dikabulkan, sehingga kalau siang saya di Tempo, di majalah Tempo, kalau malam praktek terus selama 3 bulan. Nah, ketika 1,5 bulan harus ditukar. Tidak boleh terus-menerus di situ, Pak. Harus ditukar. Saya berdoa mudah-mudahan tidak dapat di pos kota. Mudah-mudahan dapat di Kompas gitu. Tetapi ternyata pimpinan majalah Tempo waktu itu Pak Bur Raswanto, Pak Bur ya, sastrawan yang penulis novel, itu minta kepada saya, kamu tidak boleh pindah, kamu tetap di Tempo. Lupa ini terserah panitia. Nanti aku yang ngomong ke panitia. Kamu membantu sekali di Tempo, kamu memenuhi syarat jadi wartawan Tempo. Pak Bur tuh bilang gitu ya. Terus panitianya datang, terus dilarang. Nggak boleh jalan, nggak boleh tukar tempat. Marah sekali panitia. Dikira saya yang merayu Tempo untuk tidak dipindah. Akhirnya
dianggap menghambat program itu ya. Saya senang sih, tapi ini bukan keputusan saya bilang gitu. Nah, setelah 3 bulan hampir selesai pendidikan Pak, itu saya dipanggil Pak Buraswanto, kamu nggak boleh pulang, kamu di Jakarta aja jadi wartawan Tempo. Kamu memenuhi syarat gitu. Biasa, ya. Pak nggak boleh, kontrak saya harus pulang ke daerah untuk memajukan koran daerah karena tujuan pendidikan ini supaya koran daerah ikut maju. Training gitu ya, masa? Oh begitu ya, iya Pak, saya melanggar kontrak ini. Gitu. Ya sudah kalau begitu, kamu jadi wartawan Tempo di sana. Boleh kan koranmu merangkap dari wartawan Tempo? Boleh Pak. Nah, terus saya dipegali kartu pers. Jadi saya pulang dengan bangga sama luar biasa ya. anak kampung Pak. Sama anak kampung. Pak Mahfud gimana cerita Sama Pak. Saya gantian Pak Mahfud. Saya dulu enggak membayangkan bisa masuk ke pemerintahan, ketemu Pak Dahlan dan sebagainya. Kan saya di kabupatennya Pamekasan, tapi saya di sebuah desa namanya Desa Waru. Oh, bukan di rumah yang sekarang ini Pak? Bukan. Nah, ini cerita lagi kesetiaan Pak Dahlan berkawan itu waktu kemarin. Sebulan lalu itu ibu saya wafat. Beliau ke rumah saya bersama rombongan. Saya sudah pulang karena saya ada ceramah di Surabaya, tapi beliau tetap ke rumah itu. Karena apa Pak? Telepon kami. Gulenya hilang Pak. Ya itu saya jadi dari sebuah desa. Jadi bayangan saya tuh nggak bayangkan bisa sampai jangankan jadi pejabat di Jakarta, menjadi pejabat di Pamekasan kabupaten aja nggak bayangkan waktu itu. Saya tuh cuma ingin menjadi guru di desa saya. Oleh sebab itu saya masuk ke kota Pamekasan, masuk pendidikan guru agama. Nah sesudah itu pikiran terbuka ya. Sesudah dari PGA saya dikirim ke Jogja karena ya tadi dianggap baik gitu. Ke Jogja sudah itu pikiran saya terbuka. Ini lapangan kerja banyak nih. Oh, ingin jadi hakim lah, ingin jadi dosen lah semua waktu itu, tapi tidak terbayang jadi menteri. Dulu waktu saya belajar kecil tuh kan bayangan diajari oleh guru SD itu kayak di novelnya Andrea Hirata itu, Laskar Pelangi, atau Fuadi yang nulis 5 Menara itu. Negeri 5 Menara. Negeri 5 Menara itu. Jadi pada waktu anak kecil membayangkan Surabaya di mana, ditunjukkan petakan Jakarta di mana, New York di mana, Afrika di mana, saya tidak bayangkan mana. Nah sekarang semua yang saya pelajari waktu itu sudah saya kunjungi semua di seluruh dunia. Bayangin saya sudah sampai ke ujung Tanjung Harapan, kemana seluruh dunia yang terkenal sudah saya kunjungi. Yang dulu saya membayangkan kota Surabaya aja tidak berani waktu kecil, itu tempatnya orang-orang besar itu gitu. Desa itu berapa kilo dari kota Pamekasan? Dari kota 33 kilo. Hah? Iya. Ke utara, ke timur, ke barat? Ke utara Pak. Ke gunung? Ke gunung, ya. Menyeberangi gunung lagi Pak. Kalau gunung itu kan 16 kilo dari kota Pamekasan. Di baliknya gunung lagi ke sana Pak. Saya pikir orang kota Pamekasan. Makanya Pak, makanya saya baru tahu ini. Di situ hanya ada madrasah. Cerita desanya Pak Mahfud itu. Jadi saya nyantri sejak kecil gitu di situ. Hanya ada madrasah dan pesantren. Nah, sesudah besar ya sama dengan Pak Dahlan, ingin terkenal. Jadi melalui media, saya pada waktu mulai mahasiswa terutama ingin terkenal. Kok ada ya orang bisa pinter nulis kayak Amin Rais, Nurholis Majid, itu tulisannya kan muncul-muncul hebat gitu. Saya mencoba belajar nulis sampai ikut tes wartawan, bisa masuk menjadi wartawan kalau mencoba dulu menulis. Nah, saya coba nulis ke Harian Kedaulatan Rakyat di Jogja. Saya sudah mencoba berkali-kali baru dimuat. Nah, situ saya daftar jadi wartawan. Terus menjadi pengurus majalah kampus, terus sama menjadi anggota IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa. Iya. Saya waktu itu Zedra Abidin ketua IPMI pusatnya. Zedra Abidin. Iya, Zedra Abidin. Saya di Jogja. Dan alhamdulillah juga kebanggaan orang tuh waktu itu ya kalau media itu nulis di Kompas, di Jawa Pos. Itu yang paling top pada tahun-tahun ketika saya jadi penulis. Jadi anggota DPR lah. Nah, saya tuh nulis ke Jawa Pos hampir tiap minggu dan tidak pernah ditolak. Sama nulis terus di Jawa Pos. Pernah suatu hari pada hari yang sama tulisan saya terbit di 3 media besar. Satu di Gatra, majalah Gatra, yang kedua di Harian Kompas, yang ketiga di Jawa Pos. Di hari yang sama, di hari Senin, beda tulisan. Beda topik, pasti beda topik. Luar biasa dong Pak. Bukan kayak sekarang. Topik media tapi isinya sama. Jadi saya bangga banget bisa tembus ke Kompas, Jawa Pos, dan
Saya pernah nulis di Prisma juga pada akhirnya, bisa nulis di Prisma juga. Kebanggaan kan. Saya belum pernah. Kalau bawa majalah Prisma itu kan kayak intelek betul ya. Kalau bawa majalah Tempo itu kayak itu orang hebat betul, elit betul itu ya. Kelasnya beda gitu lah Pak ya. Iya rasanya di waktu-waktu itu belum musim Perasaan Pak medsos kayak Mahfud sekarang. ketika tulisan pertama dimuat di koran seperti apa? Bangga sekali, ditunjuk-tunjukkan aja koran. Sama saya masuk koran, padahal orang mungkin tidak peduli juga, tapi ditunjukkan semua. Saya beritahu teman kalau ketemu, nih tunjukkan semua. Dan perasaan kita itulah tulisan terbaik. Iya, merasa itu terbaik gitu. Oke Pak, itu dua anak desa yang jadi tokoh ya, dan pengalamannya ternyata hampir sama. Lagi Pak, kita lanjut. Pak Mahfud sekarang. Monggo Pak Mahfud. Silakan Pak. Opinion leader. Opinion leader. Agak nyambung sama ini Pak. Agak nyambung sama tulisan. Jadi Pak Mahfud dan Pak Dahlan itu, Pak DI dan Pak Mahfud itu punya karakter yang sama. Orang nggak bisa diam kalau ngelihat sesuatu. Selalu ingin diceritakan. Ada inspirasi yang bisa didapatkan. Itu gimana Pak? Terbangun seperti apa tuh? Ya begini, itu kan tadi saya katakan. Sehingga lahir tulisan-tulisan, lahir podcast dan segala macam. Iya, kok bisa ya orang bisa menjadi seperti Nurholis Majid, Gus Dur. Pada angkatan saya waktu itu ada Yusril gitu ya. Ini setiap muncul pendapatnya dibahas orang, mempengaruhi. Saya ingin sekali begitu itu. Ya akhirnya sampai sekarang itu kalau ada sesuatu saya tangkap intinya, kira-kira yang menjadi kepedulian orang segi apanya ini terus saya tulis. Kalau sekarang orang minta ngomong ya saya ngomong. Dan betul memang saya tidak pakai tendeng aling-aling ya. Kalau ngomong ya ini begini, ini harus begini, ini salah, ini benar gitu aja. Dan itu mungkin dirasa oleh para jurnalis gitu. Dirasa itu bagus sehingga sering ya sampai sekarang, sampai sore ini tadi banyak yang minta saya tampil di TV ini, di TV itu gitu. Untuk berbicara misalnya isu terkini gitu. Ya sejak itu saya memang. Kalau soal budaya Pak Mahfud menulis untuk media massa, pernah nggak adalah dalam rentang waktu berapa lama Bapak itu tidak berhenti untuk selalu menulis buat media? Dulu sebelum saya masuk ke Jakarta, di sekitar tahun 95, 96 sampai tahun 2000 itulah, terus pindah ke Jakarta, itu setiap hari saya nulis. Dulu di media? Iya di media, bisa dijawab laris Pos, tulisannya, KR, dijawab Pos, KR, Suara Merdeka Malang, di Jakarta, di sini ke Kompas dan sebagainya. Bahkan pernah Pak saya ditelepon oleh Kompas berbicara tentang satu hal gitu jam 11. Pak ini ada peristiwa ini nih, Bapak bisa enggak nyiapkan tulisan? Kapan diperlukan? Terbit besok katanya. Saya tulis jam 3 saya kirim. Waktu itu bisa jadi dengan seluruh koreksinya dan besoknya dimuat di Kompas. Di Kompas ya. Pada pokoknya redaktur itu tenang kalau penulisnya Pak Mahfud. Artinya Pak Mahfud sudah bilang itu redaktur tenang sekali. Pertama pasti tulisannya jadi. Nggak perlu diedit. Kedua gitu? Pasti nggak perlu diedit. Kedua ketiga pasti menarik. Oh gitu. Pernah dikumpulkan Pak kumpulan tulisannya? Gini, saya pernah Pak ketika mau menjadi hakim MK tahun 2008 tuh ada seleksi. Mengumpulkan semua yang pernah ditulis. Itu pada waktu itu sudah 561 tulisan. Nah sesudah itu saya menjadi penulis tetap di Koran Sindo. Setiap Sabtu tidak pernah berhenti selama 5 tahun. Nah itu saya menyaksikan itu, selama 5 tahun. Setiap Sabtu Bapak tulis kolom ya? Pada waktu itu. 5 tahun Pak? Iya, di halaman 1 itu. 5 tahun, 52 iya. minggu. Sampai kita ngiri. 260 tulisan itu. Iya. Sampai saya ngiri. Gitu Pak. Kenapa nulis di koran itu tidak di koran? Loh kalau dijawab Pos kan sudah sejak sebelum sejarah awalnya memang sebelum kita kenal langsung saya sudah dijawab. Beliau ngetopnya lewat jawab Pos Pak Dei. Terkadang itu staf Bapak tuh dijawab. Tahu ya. Ada Maksum. Maksum Tommy kadang-kala ini Pak Dahlan minta tulisan ini. Maksum Tommy belakangan ya, Maksum dulu ya. Maksum dulu kan sering pesan tulisan. Loh bukan baru 3 hari lalu saya kira. Ini Pak penting. Dan biasanya saya sudah membaca sebelum terbit. Lewat Bapak dulu ya.
Karena pasti menarik. Luar biasa dua sahabat ini. Padahal gimana Pak? Dibagi Pak. Gimana begitu enteng nulis, bercerita di lewat tulisan? Saya ketika jadi dirut PLN, ketika di koran ya pasti menulis. Ketika jadi dirut PLN, saya bagaimana ya supaya menulis tapi bermanfaat. Saya tiap minggu menulis satu namanya CEO Note. Ingat saya Pak, CEO Note. Jadi saya pengen tahu apa yang saya pikirkan. Seluruh karyawan PLN itu kan jumlahnya 50 ribuan. Di seluruh Indonesia sampai daerah-daerah terpencil. Dia harus tahu jalan pikiran saya. Pesannya sampai ke mereka ya? Pesannya sampai mereka. Dan itu memang jadi pedoman mereka. Jadi suatu saat saya ke Saum Laki. Saum Laki itu pulau kecil di Maluku yang sangat Maluku, gitu. Nah, di sana saya ketemu dengan orang PLN yang di situ. Ya Pak, saya udah ngerti maksudnya Mat Dahlan gini kan ya. Jadi senang juga, nggak perlu ngomong, nggak perlu menjelaskan. Sehingga kemudian ketika jadi menteri, saya seminggu sekali juga menulis Manufacturing Hope. Untuk memberi Manufacturing Hope, betul. Untuk memberi optimisme. Itu untuk menteri Pak ya itu ya? Itu menteri. Nah, kalau yang tadi waktu di PLN. Oke. Ya, karena lebih instruksi. Kalau menteri kan hanya memberi harapan begitu. Nah, setelah berhenti dari pemerintahan, apa ya yang kira-kira membuat saya komit terhadap diri? Inilah nilai hidup yang disebut komitmen. Saya kan harus komit terhadap sesuatu. Dulu saya komit dengan Jawa Pos, kemudian komit dengan PLN, komit dengan kementerian. Setelah itu apa ya komitmen saya yang terbesar ya? Maka saya mengikatkan diri kepada komitmen yang saya putuskan sendiri. Saya harus menulis tiap hari. Tiap hari. Itu komitmen ya? Komitmen saya. Tentang banyak hal, kebetulan latar belakang saya sama dengan Pak Mahfud, banyak hal yang bisa ditulis. Karena banyak jalur yang pernah dilewati. Nah, sehingga saya tetapkan saya harus menulis tiap hari. Dan kadang-kadang jengkel. Sampai jam 9 malam belum ada ide mau menulis apa. Itu juga kesel sekali. Siapa sih yang mengharuskan saya menulis ini? Kan enak nggak menulis begitu. Iya, nggak ada beban harusnya ya. Nggak ada beban. Betul. Tapi itu beban stres. Kadang-kadang sudah jam 9 malam. Tapi nggak, saya harus komit kepada komitmen yang sudah saya ikrarkan kepada diri sendiri. Sehingga mau tak mau melahirkan tulisan. Lahir juga. Tulisan. Jadi di sini saya kalah. Iya. Sesudah sama-sama berhenti, Pak Dahlan terus menulis. Sekarang itu saya karena kalah dengan medsos, dengan politik. Dengan politik. Iya. Dengan digital gitu ya. Waduh, kalau saya nulis udah dibahas orang di digital, di apa, agak sekarang itu saya agak jarang. Karena lebih cepat perkembangannya Pak. Karena perkembangan isunya tuh banyak. Maka saya lebih banyak ngomong sekarang bikin podcast itu. Iya. Nah, sekarang saya mau lanjut ke Pak. Selain produktivitas menulis berdua, kan sama-sama sekarang punya wadah yang mirip nih. Pak Dahlan punya Disway, Pak Mahfud punya terusterang.id. Iya. Gitu ya. Ini sungguh-sungguh menggambarkan kesamaan antara Bapak dengan Pak sama lagi ketemu semangat lagi. Even di era sekarang juga sama Pak. Pak. Semangat mendirikan ini Ruang Sahabat, Mahfud MD Official itu juga dipicu antara lain oleh Pak Dahlan. Saya kalau ke Jawa Timur diculik sama dia, dibawa ke podcastnya beliau di rumah. Belum musim podcast beliau udah punya. Udah duluan beliau. Sebanyak sekarang. Beliau udah punya di Jawa Timur. Saya dari Jawa Timur panggil, ayo makan. Mahfud diculik dibawa ke rumah ya? Rekaman di rumah. Di situ ya. Tapi di bidang podcast saya harus mengakui saya kalah sama Pak Mahfud. Oh gitu. Di bidang tulisan tadi beliau bilang saya kalau Bapak bilang di bidang podcast berarti apresiasi buat kru-krunya ini dulu kalau gitu. Saya betul-betul kalahnya telak. Oh gitu. Podcast Pak Dahlan enggak jalan tuh yang dulu sering saya kesana. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang tidak, karena komitmennya hanya kepada tulisan tadi sih yang komit bener. Dan memang perlu kru yang banyak dan serius semua gitu kayak gini ini. Sulit cari orang seperti dia. Iya. Oh jangan Pak. Jangan ke saya Pak. Sulit cari orang seperti dia. Beliau pernah menjadi wartawan Astro ya. Ya dulu Pak, di TV. Oh, di TV Astro. Di Astro, di SCTV gitu Pak. Jadi lumayan punya pengalaman dikit. Pernah tugas di Timur Tengah bertahun-tahun juga. Pernah di Dubai Pak dulu. So, angka tatakal mulu itu Arabia. Qalilan. Wa bimahlan wa mahlan. Sudah sedikit pelan lagi. Qalilan wa mahlan. Kita lanjut ya Pak. Ini makin seru nih. Pak Dei lagi, monggo Pak dipilih salah satu. Kan tinggal dua. Tinggal dua, iya.
Elit politik. Aduh, paling saya benci. Tapi nggak Pak, saya mau cerita tentang ini. Kita mau mulai tentang bicara politik ini. Pak DI dan Pak Gini deh, itu, ya. bicara ini 90% Pak Mahfud, 10% saya. Jangan gitu, jangan gitu. Saya juga nggak ngerti apa tuh. Saya elit politik apa? Saya dikoreksi Pak kalau saya keliru. Pernah Bapak berdua itu ngetop banget di publik. Ya. Terlepas bahwa partai punya calon lain, Anda bukan orang partai, tapi dua-duanya ngetop di publik. Bahkan, ya saya amati Pak ya, netizen dan segala macam itu memasangkan Bapak. Nggak peduli lah partai masangin apa, pokoknya Dahlan Mahfud atau Mahfud Dahlan. Gitu. Ya. Itu kalau nggak salah tahun 2014 ya Pak? 2014. Ketika beliau konvensi. Nah, dan pernah ada survei Pak yang tidak mengukur akar rumput tapi mengukur opinion leader. Iya, opinion leader. Mencari siapa tokoh terbaik di negeri ini yang bukan pakai partai tapi pakai opinion leader. Orang yang ngerti Pak di survei. Nomor satu kalau nggak salah. Nomor satu Pak Mahfud. Pak Mahfud nomor satu. Nomor dua saya. Pak JK. Iya. Dan survei nggak main-main tuh yang ngadakan SMRC. SMRC. Saiful Mujani sangat. Nomor 3 Pak JK. Sangat kredibel. Saya Saya nomor 1 Dahlan, JK. Pak JK lalu Bu Nah, saya mau dengar Mulyani cerita nomor itu 4. gimana Pak waktu itu tuh. Pak Dai, cerita dulu Pak. Sepanjang yang saya dengar, si lembaga survei itu mendapat pesanan agar melakukan survei kepada yang respondennya terbatas. Terbatas tapi luas. Terbatas pada harus doktor, profesor, doktor. Ya. 200 orang. Wartawan? 10 diantaranya pemimpin redaksi. Biarpun nggak dokter tapi pemimpin redaksi. 200 orang. Kenapa? Sepanjang yang saya dengar, karena yang akan dicari ini adalah orang yang bisa membuat negara ini maju. Kelemahan dari demokrasi adalah yang terpilih belum tentu yang mampu. Bisa saja yang terpilih adalah yang populer. Kemudian yang populer belum tentu mampu, yang mampu belum tentu populer. Dan kecenderungannya yang mampu ini tidak populer. Karena mungkin agak anti populis dan seterusnya begitu. Sehingga dicari siapa yang mampu. Nggak populer nggak apa-apa, begitu. Mampu memajukan negara maksudnya. Yang terpilih satu Pak Mahfud, nomor 2 saya, nomor 3 saya baru dengar ini kalau Pak JK. Pak JK, 3 besar kemudian Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani lagi di bawahnya. Ada 7 waktu itu ya. Nah, kemudian untuk apa ini? Agar 10 terbesar nanti dipopulerkan. Agar yang mampu tidak populer ini bisa populer. Dengan demikian yang terpilih nanti mampu tetapi juga populer. Nah, tapi ternyata kan membuat yang mampu-mampu ini populer juga tidak gampang. Nah, saya dengar ada cara yang sudah dilakukan itu dan tetapi ternyata bukan 10 besar ini yang ikut. Karena sayang sekali di antara yang 10 besar ini banyak juga yang tidak mau. Pak Mahfud misalnya tidak mau. Karena sudah hampir pasti dicalonkan oleh PKB. Misalnya Bu Sri Mulyani nggak mau. Misalnya Pak JK juga nggak mau. Akhirnya rasanya di antara 10 besar itu 5 yang tidak mau. Dari survei SMRC itu waktu itu ya? Ini nggak tahu saya siapa. Pokoknya 5 nggak mau. Akhirnya karena harus genap 10, maka dimasukkanlah yang lain-lain yang sebetulnya tidak masuk dalam 10 besar ini. Ini yang menyebabkan cara untuk mempopulerkan ini tidak berhasil. Karena yang dijual itu ternyata tidak semuanya yang masuk 10 besar tadi. Itu pertama. Yang kedua, sistemnya tidak sistem gugur. Sehingga seperti Pak Irman Gusman itu mantan ketua DPD usul kepada saya, Pak, bagaimana kalau ini sistem gugur? Jadi bulan ini siapa yang surveinya paling rendah gugur. Bulan depan siapa yang surveinya paling rendah gugur lagi. Terus begitu sehingga akhirnya di akhir acara itu mungkin tinggal 3. Dengan demikian bisa seru, kemudian bisa adu gagasan yang hebat, akhirnya populer. Nah, ini tidak tercapai. Karena sejak bulan pertama sampai bulan terakhir, ya 10 orang ini terus yang debat, dan rakyat bingung menilai 10 orang itu rasanya, sehingga siapapun masa depan yang akan membuat acara mempopulerkan orang yang mampu supaya berhasil, itu harus dibicarakan sistemnya. Pak Mahfud, waktu itu apa yang terjadi dengan Bapak waktu itu? Waktu itu saya baru dengar sekarang dan bahwa itu ternyata sistemnya ingat sekarang jadi ingat pernah dengar bahwa surveinya
tentang opinion leader itu Ya, opinion leader. dipesan oleh seseorang. Itu yang saya dengar itu Pak SBY minta kepada Saiful Mujani. Presiden waktu itu berarti cari yang baik. Sebentar, tetapi Pak SBY itu presiden waktu itu? Waktu itu presiden kan tahun 2013. Mencari pengganti beliau berarti ya. Oke. Karena saya sudah mau ganti, coba cari yang baik. Kata Pak SBY bilang ke Saiful. Idenya bagus sekali. Idenya Ide bagus. Pak SBY brilian. Brilian. Artinya mengkoreksi kelemahan demokrasi. Persis. Iya. Agar yang terpilih ini Jangan betul-betul yang semata-mata mampu. populer, jangan semata-mata hanya populer. yang populer. Persis. Tentu yang populer dan mampu bagus. Betul. Terbaik. Betul. Nah. Ya itu saya waktu itu memang mendengar ini pesanan gitu. Jadi ada itu 200 tokoh-tokoh besar yang dimintai pendapat siapa ini yang paling. Masuklah 10 orang itu gitu. Cuma kemudian ketika pada tahap berikutnya mau disalurkan ke konvensi Partai Demokrat, ada yang mau, ada yang tidak, kan gitu kan. Pernah sesudah konvensi selesai kan, Pak Dahlan meskipun tadi bilang tidak tahu dia nomor 1, tapi di berita semua berita nulis Pak Dahlan di ranking 1, Pak Dahlan yang konvensi, yang Partai konvensi Demokrat, kan? Iya kan pada waktu itu. Yang tertinggi, tapi kemudian Partai Demokrat kan tidak mengajukan calon siapa, sehingga saya pernah dipertemukan. Partai Demokrat nggak mencalonkan, PKB juga nggak mencalonkan. Lagi-lagi punya nasib yang sama, punya path yang terus gimana Pak? Ya itu, sesudah itu saya pernah dipertemukan di satu tempat di Jakarta, saya lupa tempatnya. Saya mau dipasangkan dengan Pak Dahlan. Wah, itu rame waktu itu, dukungannya kuat, tapi kan partainya tidak ada. Akhirnya nguap gitu aja kan. Ya, kalau melihat demokrasi kita sekarang Pak Dahlan, apa mungkin Pak ya, yang begini-begini ini masih bisa digunakan sekarang, di mix sekarang, karena semakin kesini kan makin kelihatan popularitas itu tidak menjamin itu menghasilkan. Kalau tokoh besar seperti Pak SBY dengan gagasan yang begitu istimewa dan begitu besar bisa dilaksanakan dengan baik, rasanya kita masih punya harapan. Masih punya harapan. Pak Mahfud gitu melihatnya. Iya. Dan kita setuju kan kelemahan demokrasi itu kan. Iya, Pak. Kan selalu dicari. Kalau kita kata perlu perjalanan kita panjang untuk mencari bukan model. hanya popularitas dan elektabilitas, ada yang nambah juga sekarang ini popularitas, elektabilitas, isitas. Pak SBY itu menginginkan kualitas dong. Gitu. Iya kan. Waktu itu Pak WB selalu bicara begitu ke publik. Kita cari pemimpin bangsa yang berkualitas, bukan hanya popularitas kan itu waktu itu. Oke Pak, kita lanjut yang terakhir. Ini agak-agak suram nih kalau bicara ini. Kalau tadi kita happy-happy dengan berbagai... Suram salah satu atau dua-duanya? Hukum dan ekonomi nih, ini kita bicarakan Pak. Itu bicara, gini loh Pak. Mas Rizal, saya bicara di luar hukum dan politik, saya agak kurang banyak menguasai detail itu Pak Dahlan nanti bisa. Ekonomi terutama ya. Saya bisa hukum dan politik ya gitu. Oleh sebab itu saya tidak banyak bicara soal danantara, soal beliau banyak bicara soal itu. Itu saya tidak banyak ngerti soal efisiensi gitu, saya tidak banyak. Tapi saya lebih banyak pada kebijakan politik dan penegakan hukum. Nah itu. Kalau gitu saya teruskan kepada Pak Diy dulu Pak. Nanti Pak Mahfud bicara. Silakan Pak. Pak Dahlan kerap menulis tentang perkembangan yang terjadi sekarang. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam 2 minggu sekarang Pak, pemerintah mengatakan fundamental ekonomi kita bagus. Tapi lalu gambaran indikator ekonomi di rupiah misalnya belakangan ini, di indeks harga saham gabungan yang jeblok belakangan ini, Pak Mahfud, Pak Dahlan melihat apa yang sedang terjadi Pak dengan ekonomi? Salah Pak, manggil saya Pak Mahfud. Sebentar, sebelum menjawab suatu saat, saya datang ke apotik di Jogja, sampai masuk Twitter dan jagat Twitter ramai pada waktu itu. Begitu saya masuk, pemilih apotek, Pak Dahlan. Saya saking terkenalnya Pak Dahlan. Makin susah dibedakan. Tapi tidak begitu, tidak hanya begitu. Waktu di Tegal, saya jalan di padat penduduk yang padat di Tegal itu, Pak Mahfud, Jadi saya tadi bertanya mewakili orang yang tidak bisa membedakan kan Pak antara Pak Dahlan dan Pak Mahfud. Iya, karena waktu itu sangat populer. Anunya dalam arti itu ya, di jagat publik untuk apa namanya? Saya langsung WA Pak Mahfud. Tidak di elektoral. Saya dilulukan sebagai Pak Mahfud. Dan saya terima Pak. Saya kalah kepopuler dengan Pak Mahfud, saya terima. Sampai gitu ya. Orang langsung keluar apotek, saya minta foto Pak Dahlan. Saya benar-benar. Jadi persepsi publik itu udah nyatu betul antara Dahlan dan Mahfud atau Mahfud dan Dahlan. Monggo Pak, tadi pertanyaan Pak Dahlan. Masalah tadi. Ya, saya sebetulnya bersikap kita beri waktu lah pemerintah. Tetapi kan memang kemarin harga saham indeks saham gabungan begitu jatuh, dan
Ini masalah makro atau mikro, masalah luar atau masalah internal kita, itu medsos sudah membahasnya. Iya, banyak luas. versi. Ya. Tetapi kan intinya adalah uang cash di seluruh dunia ini kan kelihatannya menurun. Sehingga Indonesia ini untuk mempunyai APBN yang baik kan harus ngutang. Persis. Dan ngutangnya kan sekarang lewat instrumen yang modern, namanya utang negara, SBN itu, surat berharga, surat negara. Nah, itu kan dilelang. Dilelang siapa yang mau memberi utang kepada kita, begitu. Dan ketika lelang itu kan tidak berhasil kalau bunganya tidak tinggi. Akhirnya kan hasil lelang kan bunganya 7%. Jadi SBN itu sekarang bunganya 7%. Ya. Nah, dengan SBN bunga 7%, itu pemilik uang semua lari ke SBN. Karena apa? Dijamin dapat bunga 7% dan dijamin pasti kembali, tidak akan macet karena ini utang negara. Punya pemerintah. Nah, sehingga untuk apa menaruh di saham. Nah, sehingga uang ditaruh di SBN. Bahkan yang saya khawatirkan, bank-bank yang menerima deposito rakyat yang bunganya 6%, itu deposito itu kan harusnya diputar menjadi kredit, menghidupkan ekonomi di masyarakat. Tetapi karena bank takut kredit nanti macet, uang tidak kembali, lebih baik kalau saya taruh di SBN. Akhirnya uang semua lari ke bank SBN. pun ikut menyimpan di SBN. Bank pun saya khawatirkan begitu, dan saya kira kekhawatiran ini terjadi. Bank juga menaruh di sana sehingga ekonomi ini seret lantas. Yang mestinya uang beredar di masyarakat dari kredit, akhirnya ini masuk ke SBN, yang nanti di SBN jadi apa uang itu? Di SBN uang itu kan jadi APBN, begitu. Nah, di APBN jadi apa? Ya, sebagian bayar utang, bayar cicilan, itu kan tidak beredar di masyarakat. Sebagian lagi ke proyek-proyek. Itu nanti. Jadi tidak menggerakkan ekonomi gitu Pak ya? Tidak langsung. Tidak langsung. Ya, yang utang dan cicilan pasti tidak menggerakkan. Persis. Karena sudah menggerakkan di masa lalu. Ketika utang itu didapat. Tetapi yang menjadi proyek APBN itu kan tidak langsung menggerakkan karena proyeknya kan mungkin baru 6 bulan lagi atau 8 bulan lagi. Yang langsung menggerakkan ketika di APBN itu jadi gaji pegawai. Itu. Tapi kan jumlahnya sudah tertentu. Jadi tidak bisa menjadi stimulus mendadak. Ya intinya di situ sebetulnya. Ya. Pak Mahfud, kalau melihat penjelasan Pak Dahlan tadi bahwa kondisi ekonomi kita seperti itu, Bapak sering menyetir yang disebutkan oleh Bank Dunia bahwa signifikansi kontribusi hukum terhadap secara keseluruhan itu berapa persen? 44%. Dari seluruh aset bangsa itu, aset negara, kekayaan alam, organisasi dan penegakan hukum itu 44% penegakan hukum. Artinya gini Pak, sedikit banyak kondisi ekonomi yang disampaikan Pak Dedi tadi itu pengaruh dari penegakan hukum. Iya, dan temuan-temuan yang sekarang itu muncul, kenapa misalnya dunia investasi di Indonesia itu lemah gitu, karena investor tuh di sini tidak mendapat kepastian hukum. Setuju Pak? Masalah itu sudah ada aturannya begini, sudah dipenuhi, tiba-tiba berubah di tengah jalan. Sudah ada aturannya begini, katanya begini, sudah ada yang nolong, udah kamu enggak usah banyak biaya nih, kesekian aja nanti saya nolong, dapat. Tapi orang kan enggak enak juga kalau dapat karena ditolong orang nanti dipersoalkan kan. Misalnya Pak Rizal, Anda mau investasi di sini nih, kalau biaya resminya sekian kira-kira Anda akan habis kira-kira 10 miliar. Udah saya yang ngurus 5 miliar aja gitu. Seneng kalau orang ini, tapi kalau orang yang pelaku ekonomi yang sungguh, orang yang berbisnis sungguh takut. Nanti kalau saya setuju, nanti dibuka oleh berikutnya kacau saya ini. Itulah sebenarnya banyak yang macet. Jadi masalah kepastian hukum, jaminan pemenuhan prestasi dari pemerintah. Kadang-kala Pak sudah dapat izin gitu, tiba-tiba dipindah ke orang lain. Ini tiba-tiba dikasih uang pengganti gitu. Itu banyak sekali yang lapor. Mungkin Pak Dahlan, kekhawatiran seperti ini muncul di benak investor sehingga kondisi kemarin terjadi di Busra, ada semacam ketidakpercayaan pada rencana pemerintah. Mungkin nggak menurut Bapak atau apa analisisnya? Itu pasti terjadi. Pasti seperti itu. Cuma kadang-kadang masyarakat pengusaha itu kadang-kadang
mungkin belajar usul fikihnya terlalu kuat. Sehingga mereka pegang prinsip sesuatu yang tidak bisa dipakai semua jangan dibuang semua. Jangan dibuang semua. Ada dalilnya tuh Bapak. Iya, malah yudroku kulluhu, la yudroku kulluhu. Kalau tidak bisa kamu ambil semua, sisanya diambil. Sisanya jangan dibuang, gitu ya. Gitu ya Pak ya. Ya, dinikmati saja. Dinikmati Ada saja. pengusaha yang begitu. Tapi kan itu pengusaha dalam negeri yang skalanya kan tidak dominan. Tetapi kalau investor yang sudah kelas multinational corporation, termasuk yang di dalam negeri, itu 100% seperti yang disampaikan masalah hukum. Yang tidak 100% tadi, itu karena tadi itu, usul fikih tadi aja. Bukan karena itu bisa diterima, karena ya kan harus hidup. Dan di dunia akademik sekarang ya, di bidang hukum, itu sudah mulai gencar studi-studi tentang munculnya autokratik legalism sekarang. Di Indonesia ini sudah muncul dan itu mempengaruhi dunia bisnis dan politik. Apa itu? Yaitu sebuah, kalau jika penguasa politik menginginkan sesuatu, aturannya tidak ada, dibuat aturannya agar menjadi ada. Kalau aturannya tidak cocok, diubah aturannya agar cocok dengan politik. Kalau mau mengubah susah, secara lembaga politik formal dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pokoknya setiap kehendak penguasa yang secara sepihak itu pasti dibuatkan hukumnya agar menjadi benar. Nah itu yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. Kampus-kampus sudah mulai membicarakan itu di dalam chapter-chapter kuliahnya. Kalau di dalam hukum administrasi, dalam hukum tata negara, enggak, bagian dari materi gitu. Belum mata kuliah baru. Tapi istilah autokratik legalisme itu sekarang udah sangat populer. Sudah sangat populer. Berarti legalisme autokrasi ya, gitu ya? Iya, jadi hukum yang dibuat secara pihak oleh orang yang sedang mempunyai kekuasaan, diperoleh secara demokratis tapi dilakukan secara autokratis. Dan di gejala beberapa di dunia itu terjadi Pak ya? Kecenderungan sekarang begitu ya? Pernah terjadi dulu Hitler kan? Oh iya. Hitler itu menang demokrasi melalui proses-proses demokrasi, dia membangun totalitarisme luar biasa. Setiap dia ingin apa, buat aturan hukumnya, yang setuju diculik, ditangkap. Itu Hitler kan dulu. Sampai akhirnya dia sendiri hilang. Tapi saya perlu menekankan apa yang disampaikan Pak DI tadi. Kita kasih kesempatan kepada pemerintah sekarang Pak ya untuk melaksanakan programnya. Termasuk Danantara seperti yang Pak DI suka cermati, seperti apa gambarannya kira-kira Pak? Kalau orang memandang... Saya memandang begini, lebih baik ada BUMN tidak ada Danantara, atau lebih baik ada Danantara tidak ada BUMN. Jadi tidak usah mempersoalkan Danantara ini akan hebat atau tidak. Ini kan masalahnya BUMN ini yang bicara mantan Menteri BUMN loh ini, jadi narasumber kelas 1 untuk urusan itu ya, mau nggak diteruskan Pak? Ini kan BUMN sudah ada, nggak bisa diapa-apakan kan, sudah ada. Dimasukkan ke laut juga nggak bisa, diperbaiki juga nggak bisa, segala macam itu. Kemudian ada ide Danantara, bagus mana? Dalam bentuk BUMN atau dalam bentuk Danantara? Saya pilih dalam bentuk Danantara, akan lebih bagus. Apa kata kuncinya Pak? Nah, apakah nanti Danantara bisa seperti Temasek, Singapura atau Hasanah Malaysia atau satu MDB Malaysia, One MDB Malaysia ya. Ini memang pertanyaan. Tetapi kalau saya suruh milih dalam bentuk BUMN atau dalam bentuk Danantara, saya pilih dalam bentuk Danantara. Jadi saya pro Danantara dalam pengertian itu. Tapi apakah Danantara akan bisa seperti Temasek? Ini memang pertanyaan besar. Termasuk tergantung kepada tata kelolanya nanti ya. Begitu. Nah, tetapi sama-sama, karena begini ya, selama BUMN, selama bentuknya BUMN, negara dapat uang berapa? Negara kan dapat uang sekitar 150 sampai 200 triliun satu tahun dalam bentuk dividen. Nah, 200 triliun hasil BUMN ini untuk apa? Ya untuk proyek. Proyek nilainya berapa? Ya 200 triliun itu. Mungkin beberapa proyek nilainya 200 triliun. Kalau dalam bentuk Danantara, negara dapat setoran berapa? Nggak dapat. Karena setorannya kan menjadi labanya Danantara. Nah, begitu. Tetapi Danantara bisa ditugasi oleh negara untuk menangani proyek yang nilainya 5 kali lipat dari 200 triliun. Harus bisa. Begitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kekayaan Danantara ini diagunkan untuk mendapat pinjaman senilai 5 kali lipat atau 10 kali lipat 200 triliun itu. Dengan demikian negara memang
kekurangan atau kehilangan 200 triliun atau proyek senilai 200 triliun, tetapi Danantara bisa menangani proyek negara senilai misalnya 1.000 triliun. Kan bagusan Danantara. Seperti yang Bapak contohkan membangun kilang yang seharga 100 triliun ya. Di tulisan Pak DI itu saya baca. Oke. Tepuk tangan dulu. Sudah sampai di sini kita di penghujung. Saya mengingatkan satu lagi yang mengingatkan saya bahwa Pak DI dan Pak Mahfud itu dekat betul. Pada sebuah momen penting Pak Dahlan menghadapi sidang, Pak Mahfud hadir di sidang Bapak. Iya, itu saya menangis itu. Saya ini jadi tersangka. Saya ini jadi tersangka, kemudian saya menangis, Pak Mahfud kok datang, kemudian memberi dukungan. Ini tersangka loh, karena Pak Mahfud punya keyakinan bahwa saya tidak seorang bersalah. tokoh hukum yang hadir gitu ya. Dan akhirnya begitu. Dan tidak hanya itu, Butet juga hadir, Abraham Samad juga hadir, Yusril juga ya? Wijayanto. Yusril juga kayaknya. Pak Yusril juga hadir, Bambang Wijayanto juga hadir. Jadi semua tokoh-tokoh anti korupsi semua hadir, dan memang kan ujung-ujungnya kan saya bebas. Jadi tidak salah lah Pak Mahfud mendukung. Baik, terima kasih Pak. Kita tutup dialog ini teman-teman. Ini adalah dialog yang sangat istimewa karena kita merasa Pak Dahlan dan Pak Mahfud ini sesuatu yang membanggakan bagi Indonesia. Semoga persahabatan beliau sungguh-sungguh bisa Tapi memberikan... saya sudah tua sekali. Oh, jangan begitu Pak. Tapi tetap sudah 74 tahun. Tahun hebat ya. 74 tahun, saya 67 Pak. Ya, masih muda Pak. 67 Bapak 70 ya. 74 Pak. Wah, luar biasa. Hebat ya. Baik, semoga Pak Dahlan dan Pak Mahfud terus memberikan inspirasi bagi kita dan terutama anak muda Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.